Roma pasal yang ke-7 ayat 1 sampai selesai. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang di rumah sudah menemukan demikian firman Tuhan. Arti hukum Taurat. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah mengalami hidup yang dibebaskan dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita sedang berpindah tempat. Dan hari ini kita sedang ada di dalam Kristus, yaitu di dalam hidup yang baru. Dan di dalam hidup yang baru, setiap orang percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak ada amin. Di dalam hidup yang baru, setiap orang percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dari Roma pasal yang ke-7 ini, Paulus memberikan kesaksian hidupnya tentang bagaimana dia mengalami kemenangan terhadap dosa. Ada dua kesaksian Paulus. Yang pertama, kesaksian Paulus sebelum mengenal Kristus. Dan yang kedua, kesaksian Paulus sesudah mengenal Kristus. Kesaksian Paulus sebelum mengenal Kristus, dia hidup di dalam tekanan oleh tuntutan hukum Taurat. Dan Paulus juga dikuasai oleh dosa. Seperti seorang suami yang jahat, suami yang kejam. Kenapa? Karena sifatnya hanya menuntut. Jadi kalau saudara punya suami hanya menuntut, itu suami yang jahat. Kalau saudara punya istri hanya menuntut, itu istri yang jahat. Dijauhkan itu dari kita. Saudara, hukum Taurat tahunnya cuma menuntut. Kalau dia bilang A, harus A. Kalau dia bilang B, harus B. Tidak boleh beda dari itu. Hukum Taurat itu tuntutannya sempurna. Kamu harus hidup sempurna. Kalau aku bilang jangan ke kiri, kamu nggak boleh lebih dari itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat itu dia tidak mengenal keadaan setiap orang. Dia tidak mau memahami kita. Hukum Taurat itu hanya menuntut. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang suka menuntut biasanya ada kata-kata harus. Itu hukum Taurat, saudara-saudara. Paulus, dia tertekan untuk hidup mengikuti Taurat. Hukum Taurat berkata, jangan mencuri. Tetapi dosa berkata, mencurilah kau. Gitu. Jadi ada dua dilema yang dialami Paulus, yang dialami orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang pertama dituntut oleh aturan, hukum, dan yang kedua ditawan oleh kuasa dosa. Paulus mengakui, saudara-saudara, bahwa di dalam tubuhnya dosa sudah berkuasa. Dosa sudah mendiami hidup semua orang di bawah kolong langit ini, saudara-saudara. Dosa sifatnya merampas,
Dosa sifatnya mencuri, merampok, dan memberontak. Jadi kalau saudara suka mencuri, merampas, memberontak, itu artinya kita sedang dikuasai oleh dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, aku tidak berdaya melakukan Taurat. Aku sebenarnya cinta kepada firman. Aku sebenarnya cinta kepada kebenaran. Tapi ketika aku ingin melakukannya, yang jahat yang aku lakukan. Berarti dosa sudah menguasai hidupku, kata Paulus. Dosa itu membuat kita sakit. Dosa membuat kita tidak berdaya, saudara-saudara. Itu pekerjaan dosa. Dosa itu bisa memanfaatkan hukum Taurat. Paulus berkata, sebelum ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Tapi sesudah ada hukum Taurat, baru ada dosa. Artinya saudara, ketika perintah disampaikan, maka dosa yang ada di dalam setiap orang, dia mulai bekerja dengan luar biasa untuk menggunakan perintah itu supaya kita tidak bisa melakukannya. Itu sifatnya dosa. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara yang paling mudah dipahami, Ibu Efraim, misalnya Ibu Efraim bilang sama Randi sama Efraim, hari ini kalian di rumah ya, Mama sama Papa mau pergi ke pasar, jangan kemana-mana. Itu hukum Taurat. Ibu Efraim sedang mengeluarkan hukum Taurat. Sebelum Ibu Efraim ngomong itu, Efraim dengan Randi itu biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi begitu hukum Taurat disampaikan, jangan kemana-mana. Kemudian Efraim dengan Randi langsung muncul ide-ide yang baru yang cemerlang. Muncul keinginan-keinginan yang baru. Untuk apa? Untuk melawan perintahnya mamanya. Efraim langsung membayangkan ada motor di garasi. Kemudian Efraim langsung membayangkan ada cewek cantik kemarin ketemu. Nanti saya mampir. Kemudian Randi membayangkan saya mau main bola sebentar ke lapangan. Kemudian Efraim tahu, nanti mama jam 12, berarti jam 11 saya harus tiba di rumah. Ini saudara-saudara, dosa dengan hukum Taurat. Tadi ini Efraim dengan Randi biasa-biasa sebelum ada perintah. Begitu ada perintah, idenya muncul. Paulus mengatakan seperti itu, saudara. Apakah hukum Taurat itu jahat? Tidak. Hukum Taurat itu kudus. Tapi dosa yang ada di dalam dirikulah membuat rusak semuanya. Ketika hukum Taurat berkata jangan mencuri, justru dosa yang ada di dalam diriku berkata, ayo mencuri kau, coba lawan, merangsang dosa itu, saudara-saudara, yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus berkata, celaka aku manusia celaka. Saya berusaha berkali-kali untuk hidup benar, untuk bertobat, tapi selalu jatuh, selalu jatuh. Aduh, celaka aku ini, manusia celaka. Siapa yang bisa tolong saya? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya masih mengalami itu, berarti kita masih ada di dalam tawanan dosa. Haleluya. Tuh, sepi semua. Rupanya masih dalam tawanan dosa ini nampaknya sudah. Haleluya. Itu kesaksian Paulus sebelum Paulus mengenal Yesus. Kemudian yang kedua, yang terakhir. Ya, 2 saja supaya cepat selesai. Yang kedua, kesaksian Paulus sesudah mengenal Yesus. Ketika Paulus mengenal Yesus, Paulus baru menemukan solusi untuk menang terhadap dosa. Apa solusi yang Paulus temukan untuk menang terhadap dosa? Ternyata sederhana, Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, untuk menang terhadap dosa,
solusinya cuma satu, yaitu mati saja. Katakan sama-sama, mati saja. Mati saja. Yang di rumah katakan sama-sama, mati saja. Katakan sama sebelahnya, matilah kau. Matilah kau. Bukan mati sungguhan ya. Solusinya adalah mati saja. Mati saja. Kenapa? Alasannya begini Bapak Ibu Saudara. Saya membuat satu gambaran begini. Seorang suami, dia menikahi seorang wanita yang sakit kanker. Saudara bayangkan seorang laki-laki, suami, menikahi seorang wanita yang sakit kanker. Dan ketika dia menikahi wanita yang sakit kanker, maka istrinya itu, dia di rumah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sakit, dia lemah, dia tak berdaya. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa menghasilkan uang. Tetapi suaminya adalah suami yang kejam, yang hanya tahu menuntut. Suaminya bilang sama istrinya, istriku, kamu harus bisa menghasilkan uang. Saya tidak mau tahu kamu sakit atau tidak. Saya tidak mau tahu keadaanmu. Yang aku minta, kamu harus bisa bekerja menghasilkan uang. Kalau tidak, habis kau. Saudara, suami yang tidak ada ampun bagi istrinya, suami yang tidak mengerti istrinya, suami yang tidak memahami keadaan istrinya, pokoknya dia tidak mau tahu. Yang aku tahu, kamu jadi istri, kamu harus berfungsi jadi istri. Salah sedikit, Pak, itu suami yang jahat dan istrinya sedang lemah. Dan suami-suami seperti itu tidak ada di sini. Amin. Demikian juga sebaliknya, saudara-saudara. Istri jangan hanya pintar menuntut suami. Kamu harus menghasilkan uang segini. Kamu harus bisa seperti ini. Kamu harus seperti ini. Tidak memahami pasangannya yang lemah, tak berdaya. Haleluya. Suami harus memahami pasangannya dengan kelemahannya. Istri juga harus memahami suaminya dengan kelemahannya, saudara-saudara. Suami yang kejam, dia tidak mau menerima istrinya apa adanya. Dia mau menerima istrinya adanya apa. Istri yang jahat juga seperti itu. Dia tidak mau menerima suaminya adanya, apa adanya. Melainkan dia mau menerima suaminya adanya apa? Ada nggak uangmu gitu, saudara. Itu istri yang jahat. Dan itu tidak ada di sini. Amin. Itu hanya ada di sana sini, saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika istri tak berdaya seperti itu, sudah sakit, lemah, tak berdaya, suaminya menuntut. Suaminya menuntut. Akhirnya saudara-saudara, setiap hari istrinya mulai angkat tangan, aduh saya nggak kuat menikah dengan kamu. Enggak kuat aku menikah dengan kamu. Kenapa dulu aku menikah sama kamu? Sudah terlambat, bro. Sudah terlanjur basah. Akhirnya istrinya, dia angkat tangan. Saya ingin mengakhiri saja hubungan ini. Tidak ada bahagia dalam hidupku. Buat apa aku hidup di dunia ini? Aku ingin mengakhiri hubungan kita saja. Dia ingin mengakhiri hubungannya dengan suaminya. Tetapi ada hukum yang tidak bisa dilanggar, yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan berkata tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah. Hanya maut yang bisa menceraikan. Kalau suaminya hidup, dia masih hidup, sama-sama hidup, artinya masih ada ikatan buat mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia
berdoa buat suaminya supaya suaminya cepat mati, itu juga dosa. Jangan doakan pasanganmu cepat mati, itu dosa, saudara-saudara. Semakin dia doakan suaminya supaya cepat mati, malah makin sehat dan umur panjang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia melihat suaminya makin sehat, makin umur panjang, dia mulai berpikir, kok tidak ada yang mati di antara kami. Karena dia tidak mau mati, supaya janji pernikahan, supaya hukum, ikatan perjanjian batal, harus ada yang mati. Berarti saya yang memutuskan, saya saja yang mati. Kemudian istrinya yang sakit kanker itu, dia memutuskan, daripada saya menderita hidup di dunia ini, lebih baik saya mati. Tapi bukan bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri, pasti tidak ada kebangkitan. Yang kedua, dia pasti akan ketemu di neraka. Jadi kalau saudara yang berencana untuk bunuh diri, saya pastikan saudara tidak akan bangkit dari kematian, melainkan akan sampai di neraka. Kemudian istrinya, dia berpikir supaya mati. Gimana caranya supaya mati tanpa bunuh diri? Kemudian dia ingat ada satu solusi yang bisa mati kemudian hidup lagi, yaitu saya mau ikut sama Yesus supaya aku mati bersama Yesus, aku dikubur bersama Yesus, dan supaya aku juga dibangkitkan dari kematian bersama Yesus. Itulah baptisan orang-orang yang percaya. Akhirnya istrinya dia mati, saudara. Ketika dia mati, maka ikatan perjanjian dengan suaminya menjadi batal. Ikatan perjanjian tidak lagi berguna karena sudah dipisahkan oleh maut. Dan sesudah itu dia bangkit dari kematian. Dia hidup lagi, saudara. Ketika dia hidup lagi, saudara, maka dia hidup di dalam hidup yang baru, hidup yang berbeda. Hidup yang baru itu, saudara, istri yang tadinya sakit kanker, sekarang sudah tidak ada lagi sakit kanker. Karena dosa sudah tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Karena penyakit kanker sudah tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Suaminya tidak lagi bisa menuntut dia. Taurat tidak bisa lagi menuntut dirinya. Dan dia bisa hidup dan mencari pasangan yang baru, yaitu Yesus. Ketika bangkit dari kematian, maka dia menikah lagi. Yang kedua, dengan suami yang baru, namanya Yesus. Ketika dia menikah sama Yesus, saudara-saudara, maka dia berhak karena sudah tidak ada ikatan dengan yang lama. Dan yang baru, suami yang baru, dia temukan suami yang lebih baik, suami yang mengasihi, suami yang peduli, suami yang suka memberi. Dan begitu baiknya suaminya, dan saking baiknya suaminya, saudara, istrinya yang sudah ditolong, yang sudah dikasihi, istrinya akhirnya ingin memberikan seluruh hidupnya untuk melayani suaminya, saudara. Dia senang melayani suaminya. Ketika suaminya mau berangkat kerja, dia masak makanan, dia bikinkan kopi untuk suaminya, dia sayang suaminya, saudara-saudara. Itu istri yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Dia tidak lagi cuma menuntut, saudara, tetapi dia memberi. Di dalam Yesus kita hidup yang baru. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena kita sudah dikubur dan sudah dibangkitkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara-saudara. Haleluya. Inilah hidup yang baru. Dan hari ini kita hidup bersama dengan Yesus. Selama kita
bersama dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, maka setiap hari kita hidup bahagia. Keluarganya bukan lagi keluarga neraka, saudara, tetapi keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena istri memahami suami, suami memahami istri, saling memahami. Tidak lagi hanya pintar menuntut dan saling menuntut, melainkan saling mengasihi dan saling menerima apa adanya. Kita melayani bukan lagi karena disuruh. Kita beribadah bukan lagi karena disuruh. Kita melakukan semuanya, saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi persembahan, kita memberi perpuluhan, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita berbuat baik, kita memberitakan Injil. Semuanya kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena takut, bukan karena dituntut, tapi karena kita sudah dikasihi, sudah ditolong. Oleh sebab itu, alamilah perubahan setiap hari bersama dengan Yesus. Serahkan hidup kita kepada Yesus dan kita akan hidup dalam kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kenapa engkau terus menghadapi pergumulan, kesulitan, penderitaan dalam hidupmu? Bukan karena orang lain, tapi diri kita yang belum mati. Menjadi orang Kristen itu mudah, tetapi menjadi seperti Yesus itu tidak mudah. Jangan hanya posisi kita orang Kristen, jangan hanya label, tapi biarlah kita hidup di dalam hidup yang baru, menghidupi Kristus. Bukan hanya tahu firman, bukan hanya tahu kebenaran, tapi tidak bisa melakukan. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang semu, hidup yang membosankan, hidup yang tidak akan pernah bahagia. Izinkan Roh Kudus bekerja di hatimu. Mari tuntut dirimu untuk mati bersama Yesus. Hidup ini tidak akan ada masalah. Tapi mari tuntut diri kita untuk mati. Paulus sudah alami kemenangan ini. Sebelumnya Paulus sudah bergumul. Paulus hampir putus asa, stres. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak pernah bisa bangkit? Kenapa aku tidak pernah bisa berubah? Datang pada Yesus. Tinggalkan cara hidup yang lama. Tinggalkan cara hidup yang lama. Mari hidup di dalam cara hidup yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Mari angkat tanganmu, saudara yang di rumah, saudara yang ada di tempat ini. Jangan pedulikan yang di sekitarmu. Jangan menyibukkan diri dengan kesibukanmu. Ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita, mari buka hati kita, saudara. Biar Roh Kudus merompak hidup kita. Biar Roh Kudus mentaur ulang hidup kita. Supaya engkau dibawanya naik level, menjadi kepala bukan ekor. Dari tahun ke tahun supaya hidupmu tidak sama. Alami kemajuan. Mari saudara-saudara datang menyembah Tuhan. Yang di rumah sembah Tuhan, saudara.
pergumulan hari-hari ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang terus bergumul, engkau yang terus hidup dalam penderitaan, engkau yang merasa hidupmu tidak pernah bahagia dalam hidup. Ya Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus bebas. Engkau yang merasa lebih baik mati. Tuhan jamah, 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 jamah. Jesus. Roh kemenangan dilepaskan. Roh kebebasan dilepaskan. Dibangkitkan, dibangkitkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa setan dibangkitkan, kuasa dosa dibangkitkan, kuasa iblis dihancurkan demi nama Yesus. Semua ikatan dosa aku hancurkan demi nama Yesus. Turun anugerah kemenangan atas setiap kami, atas setiap kami. Jesus. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, Dia dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Angkat tanganmu bagi Dia. Bapak terima kasih buat kemenangan yang Engkau kerjakan buat setiap kami. Amin. Terima kasih buat kuasa itu. Biarlah setiap kami, setiap hari hidup dalam kemenangan yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Mari kita memberi persembahan buat Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Bapa di dalam surga, secara khusus Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami tinggal di Indonesia, kami mengasihi Indonesia ini ya Bapa. Berkati kepala pemerintahan kami Bapak Presiden Jokowi berserta Bapak Ma'ruf Amin ya Bapa. Berkati jajaran-jajaran menteri yang ada. Berkati aparat-aparat keamanan Tuhan yang bertugas. Berkati MPR dan DPR yang ada sampai jajaran yang terendah RT RW ya Bapak. Engkau memberkati semuanya ya Bapak. Engkau juga memberkati Tuhan setiap rumah sakit yang saat ini bekerja keras ya Bapak. Tenaga-tenaga medis Tuhan, Engkau memberkati semuanya ya Bapak. Engkau memberkati para pengusaha-pengusaha Tuhan. Oh, orang-orang yang bekerja Tuhan berjeri lelah ya Bapak. Engkau memberkati semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara semuanya, kita semuanya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata,